Oke, saya mulai ya Bapak Ibu untuk kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, biasanya kan kalau misalnya zaman sekarang nih, biasanya kalau presentasi kita diharapkan membuka dengan sebuah pantun. Boleh berpantun nggak saya Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Boleh ya. Nanti kalau Boleh, misalnya boleh. saya bilang pantunnya, nanti jawab ini ya. Jawabnya cantik. Oh, Jangan Oh iya, cakep. cantik. Oke, Siap. cantik. Oke. Jalan-jalan ke Mangga 2, Cantik. Cantik. tidak lupa membeli pasta. Cantik. Cantik. Selamat datang rekan-rekan semua. Cantik. Mari Cantik. kita mulai presentasi dengan bahagia. Yeay. Bahagia semua ini ya. Bahagia. Oke. Kalau misalnya di guru penggerak itu ada salamnya ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia gitu dia. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari kurang lebih selama 1,5 bulan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif sendiri tentunya saya yakin di sekolah kita masing-masing sudah menjalankan budaya ini. Karena kan semua sekolah pasti bertujuan menginginkan siswa-siswinya memiliki karakter yang baik, siswa-siswinya memiliki perilaku yang baik, sehingga apa yang diterapkan di sekolah tentunya adalah suatu budaya yang positif. Ya, tadi saya agak lupa, kembali lagi sedikit, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya seperti yang Bapak Ibu sudah kenal ya. Nama saya Putri Puji Lestari. Saya biasa dipanggil Ibu Putri. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur. Ya, saya mengajar di SMA Negeri 2. Kurang lebih sudah selama 2 tahun saya mengampu mata pelajaran fisika. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai budaya positif. Kira-kira kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan budaya? Ada yang bisa mungkin? Budaya itu apa sih Bapak Ibu? Adat istiadat, Ibu. Kebiasaan. Adat, kebiasaan. Apalagi Kebiasaan. kira-kira budaya? Adat Tradisi. istiadat, ada bilang tradisi, ada bilang kebiasaan. Jadi budaya sendiri kalau kita artikan itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi sesuatu yang dibiasakan. Tadi ada yang menyampaikan bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan yang selalu kita lakukan. Nah, sebagai seorang guru, tentunya ada budaya yang harus kita lakukan. Di sini, seorang guru yang baik, ya Bapak Ibu ya, tentunya kita semua kita berharap kita adalah seorang guru yang baik, di mana harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita itu harus bisa mewujudkan suatu budaya yang positif bagi putra siswa-siswa kita yang berada di sekolah. Budaya positif bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ada di bawah ini yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Tentunya bentuk disiplin yang kita terapkan kepada siswa-siswi kita yang berada di sekolah itu adalah disiplin yang positif. Nggak mungkin kita sebagai seorang guru menerapkan suatu budaya atau disiplin yang bentuknya negatif. Itu agak kurang tepat rasanya sebagai seorang guru kita menerapkan budaya yang negatif kepada siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua, untuk melakukan tindakan yang disiplin kepada murid-murid kita,
di sekolah, tentunya kita perlu memberikan motivasi. Nah, motivasi di sini nanti ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga yang sekarang lagi tren ya di kita itu adalah keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita biasanya membentuk suatu keyakinan baik itu di kelas kita ataupun di sekolah kita. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang di sini bukan itu ya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita belajar ekonomi kan kebutuhan itu ada berapa Bapak Ibu kalau di ekonomi ya? 3, sandang, pangan, papan. Sandang, Primer, pangan, papan. Primer, Ada yang bilang primer, primer, sekunder, primer, tersier. tersier. ya. Tuh. Nah, tetapi dalam hal ini, dalam budaya positif yang dimaksud kebutuhan dasar manusianya berbeda dengan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk menerapkan suatu budaya positif. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol atau restitusi, di mana di sini nanti akan saya jelaskan posisi kita sebagai seorang guru tuh harus seperti apa. Apakah kita harus bertindak sebagai teman, apakah bertindak sebagai pemimpin, atau bertindak sebagai pemantau dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada nanti 6 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjut ke yang pertama. Yang pertama di sini yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah kebiasaan disiplin positif sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua? Sudah. Sudah, tentunya sudah. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian contoh yang lainnya. Mengumpulkan tugas sebelum apel pagi. Mengumpulkan tugas sebelum apel pagi ya. Seperti kita ketahui kalau di SMA 2 itu ada kebiasaan apel pagi yang dilaksanakan mulai jam 7 lewat 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak tuh biasanya diberikan kebiasaan tugas-tugas yang diberikan hari sebelumnya dikumpulkan sebelum apel pagi dimulai. Nah, itu termasuk salah satu contoh bentuk disiplin yang sudah mulai diterapkan di sekolah kita. Nah, disiplin positif sendiri ini nantinya adalah cara yang kita gunakan untuk membentuk sikap yang mandiri. Jadi kita mengharapkan siswa kita ini semua memiliki sikap yang mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu makna kata disiplin. Ini yang di sebelah gambar yang ini siapa Bapak Ibu ya? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa ya Bapak Ibu? Bapak pendidikan. Bapak pendidikan. Oke, Bapak pendidikan kita yang mana filosofi pendidikannya kita ambil sebagai pandangan kita sebagai seorang guru. Ki Hajar Dewantara sendiri itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, di mana tempat yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu berbentuk self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, di sini mewajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, kalau kita menginginkan sesuatu hal yang merdeka, yang bebas, tetap harus ada kedisiplinan di dalam hal tersebut. Nggak boleh, walaupun kita merdeka bukan berarti kita bisa bebas melakukan sesuatu, kita bisa seenaknya, bisa sembarangan, tapi tetap harus menerapkan disiplin, terutama disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin
berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau kita itu seseorang yang disiplin, berarti kita harus dapat bertanggung jawab. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tuh. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau dalam bahasa ini ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Itu dalam bahasa Belanda mungkin selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang yang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nah, sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti saling berkaitan, yang selanjutnya yaitu ketika kita menerapkan suatu disiplin positif, berarti tentunya kita berharap bahwa siswa kita memiliki karakter yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan itu berlaku di semua tempat, bukan hanya di tempat kita tetapi di seluruh dunia, di tempat manapun nilai-nilai tersebut berlaku. Kemudian nantinya ketika dia melakukan suatu kebaikan atau melakukan sesuatu hal yang baik, bukan berarti mengharap atau motivasinya adalah dari luar atau karena tekanan atau paksaan dari orang lain, tapi motivasinya datang dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai ini bisa diterapkan dimanapun. Yang pertama, ada peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat, kemudian ada keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam diri peserta didik kita di sekolah. Kemudian kebersihan, kesantunan. Nah, makanya kenapa di SMA 2 itu diterapkan budaya ya Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bersama adalah budaya 5S. 5S apa aja ya Bapak Ibu? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, Senyum, salam, sapa. sopan, santun. Salam, sapa, sopan, santun. Santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan Sapa, sopan. Santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di mana di SMA 2 sendiri, budaya ini tidak hanya berlaku dari siswa ke guru, tetapi juga berlaku dari siswa ke siswa. Karena yang namanya 5S itu tidak hanya dilakukan kepada orang yang lebih tua, tetapi juga ke yang sesama umurnya, bahkan ke anak yang usianya di bawah kita pun kita harus tetap bisa menerapkan budaya 5S. Kemudian ada namanya keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih. Ini belas kasihnya double ya Bapak Ibu, ini hanya satu seharusnya. Kemudian kejujuran, ini hal yang paling penting dan kaitannya nanti dengan integritas. Kemudian bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong. Ini yang paling penting karena Indonesia terkenal dengan budaya gotong royongnya. Pastinya di sekolah juga harus kita tanamkan nilai-nilai gotong royong. Kemudian rendah hati. Di sini bukan rendah diri tapi rendah hati. Artinya tidak sombong. Kemudian keteguhan hati dan pengertian. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tanamkan kepada siswa-siswa kita di sekolah. Selanjutnya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwa untuk menerapkan suatu budaya positif di sekolah, itu ada motivasi yang harus mendukung perilaku yang kita perbuat. Motivasinya bisa berasal dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, ada juga motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, di sini
terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki motivasi yang pertama yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hal ini sering sekali terjadi kalau kita mau menerapkan sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal. Motivasi kita itu kebanyakan, oh iya, saya nggak boleh datang terlambat ke sekolah karena takut nanti dihukum atau nanti pagarnya ditutup dan sebagainya. Itu motivasi yang sering sekali kita alami, tuh, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang pertama ini adalah motivasi tingkat yang paling rendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti pertanyaan itu. Kemudian, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi selalu ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, kalau misalnya kita nggak melakukan nih, nanti bakal apa ya yang terjadi? Jadi motivasi kita itu bukan datang dari diri kita sendiri, tapi datang karena adanya rasa ketakutan kita kalau tidak melakukan hal tersebut. Nah, motivasi ini sifatnya eksternal biasanya, jadi dia dipengaruhi dari luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu biasanya terjadi kita mau melakukan sesuatu hal, motivasinya adalah ingin dapat pengakuan dari orang lain. Jadi mendapat penghargaan dari orang lain, oh kamu nih baik, kamu anaknya disiplin ya, bertanggung jawab, kamu anaknya rajin. Jadi kita melakukan segala sesuatu hal tuh karena mengharapkan imbalan, bukan karena memang tulus ikhlas dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu satu tingkat di atas motivasi yang tadi. Jadi posisinya dia berada di tengah-tengah. Nah, motivasi ini kalau orang melakukan motivasi mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia tuh akan timbul pertanyaan dalam dirinya. Kalau saya melakukan ini, apa ya yang bakal saya dapatkan? Penghargaan apa yang mau saya dapatkan? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Kalau kita di sekolah, misalnya siswa berarti mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, penghargaan dari guru. Kalau guru mungkin mengharapkan perhatian atau pengakuan dari kepala sekolah dan sebagainya. Tuh. Kemudian dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Biasanya mereka tuh melakukan ya seperti yang saya sebutkan tadi, siapa yang penting di hidup mereka. Oh, kalau siswa berarti yang penting guru, kalau guru yang penting kepala sekolah. Jadi mereka mengharapkan imbalan dari orang yang punya peranan penting dalam hidupnya. Tuh. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, motivasi ini juga jenisnya eksternal, jadi berasal dari luar. Tuh. Jadi urutan yang paling rendah itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Dua hal ini masih sering terjadi di sekolah ya Bapak Ibu. Anak-anak itu cenderung melakukan sesuatu hal, melakukan kewajibannya, melakukan tanggung jawabnya itu ya karena ini tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, seperti yang di sekolah kita terapkan itu ya Bapak Ibu, kalau misalnya pagi datang terlambat, pintu pagarnya ditutup, mereka baru boleh diizinkan masuk setelah apel pagi selesai. Nah, itu salah satu mungkin motivasi mereka untuk tidak datang terlambat ke sekolah, salah satunya adalah agar pintunya nggak ditutupin, seperti itu. Nah, yang terakhir motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini itu biasanya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan hal ini? Kalau saya nggak datang terlambat ke sekolah,
saya tuh bakal jadi manusia yang seperti apa. Oh, jadi manusia yang disiplin, yang bertanggung jawab dan sebagainya. Terus mereka itu melakukan sesuatu hal karena mereka yakin dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi mereka tuh yakin bahwa kita sebagai seorang siswa itu harus disiplin, harus bertanggung jawab, makanya mereka harus melakukan hal tersebut. Kemudian mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi mereka melakukan karena saya ini pengen dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab, berarti saya harus disiplin. Saya mau dianggap sebagai orang yang rajin, berarti saya harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Motivasi yang ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena sifatnya adalah internal. Jadi timbul dari dalam diri kita masing-masing. Jadi yang pertama itu yang terendah, kemudian yang kedua itu yang di tengah-tengah, kemudian yang terakhir kita melakukannya karena memang keinginan dari dalam diri kita sendiri. Kira-kira Bapak Ibu kalau melakukan budaya yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar kita masih nomor 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Nomor 1. Masih nomor Satu. Satu atau dan paling Masih tiga. nomor 1. 1 dan 3. Tuh. Kebanyakan masih nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, kebanyakan masih nomor 1 walaupun memang ada beberapa hal yang kita lakukan karena nomor 3 memang atas kesadaran dari kita sendiri. Tapi kalau untuk nomor 2 jarang ya Bapak Ibu. Mau imbalan Iya. jadi melakukannya masih itu jarang. Jadi yang kebanyakan nomor 1 karena nggak mau dihukum, yang penting nggak dapat imbalan nggak apa-apa, yang penting nggak dihukum kan seperti itu. Makanya jarang ada yang motivasinya itu nomor 2, kebanyakan motivasinya yang nomor 1 karena kita cenderung lebih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu. Kalau yang nomor 3 ya perlahan-lahan kita bersama-sama mencoba melakukan segala sesuatu hal itu memang yang karena kita inginkan sendiri. Nah, yang selanjutnya yang biasa kita lakukan di sekolah sebagai seorang guru itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, yang paling sering dilakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman Ibu. 1 dan Hukuman ya. 2. Hukuman. Hukuman sama konsekuensi. Konsekuensinya kan kalau misalnya melakukan sesuatu pasti ada hal yang harus dilakukan. Jadi lebih sering hukuman ya Bapak Ibu ya? Iya, benar. Betul. Jadi sebenarnya itu kurang pas ya kalau kita melakukan hukuman di sekolah. Jadi itu Iya. ada hal-hal yang jauh lebih baik daripada hukuman. Walaupun ya terkadang memang hukuman itu perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera dari siswa. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran atau tindakan yang kurang tepat dilakukan oleh siswa, ya berarti harus ada sesuatu yang terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Nah, kebanyakan kita kan masih berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, itu nanti kita ini belajar tentang restitusi gitu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sadar ketika melakukan sesuatu bukan hanya karena nanti dihukum dan sebagainya, tapi dia sadar saya itu sudah melakukan kesalahan, berarti harus ada yang saya perbaiki seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini di sini tertulis
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi dia mencatat 100 kali dalam bukunya berupa kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Dua-duanya kalau saya, Hukuman. dua-duanya Bu Tri. Ada Kalau yang saya bilang dua-duanya. hukuman, ada yang Hukuman. bilang dua-duanya. Oke. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau ini masuknya adalah konsekuensi. Kenapa masuknya konsekuensi? Dia terlambat, jadi dia menuliskan dia nggak akan terlambat. Jadi sesuai, oh saya terlambat berarti saya nggak boleh terlambat. Kalau hukuman itu kan bentuknya berbeda. Kadang-kadang anak datang terlambat ke sekolah, terus kita suruh bersih-bersih, atau suruh kita nyiram tanaman, atau apa. Nah itu nggak masuk konsekuensi, karena nggak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau ini kan mereka terlambat, terus mereka disuruh menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Jadi masuknya konsekuensi. Nah, yang berikutnya lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hampir Hukuman. Hukuman. Kenapa masuknya di hukuman ini? Mengelilingi Ada lapangan basket 2 hubungannya. kali. Karena nggak sesuai Ada kan hubungannya terlambat. dengan Nggak ada Ada hubungannya Sesuai ya. dengan kesalahannya. Iya, oke. Kita lihat sama-sama. Oke, ini masuknya hukuman karena nggak sesuai. Oh, dia terlambat malah kita suruh lari ngelilingin lapangan basket 2 kali. Tuh, jadi masuknya dalam hukuman. Yang berikutnya lagi. Membersihkan coretan. Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dia yang menyoret, dia yang bertanggung jawab atas Karena tindakan yang yang Karena dia yang nyoret ya dia harus konsekuensinya. bersihkan. Dia harus bertanggung jawab atas dia bertanggung jawab. perbuatannya. Oke, berarti harus bertanggung jawab sama perilaku yang dia perbuat. Jadi Dia ini masuknya perbuat. adalah ya, konsekuensi. Jadi dia sudah coret-coret meja atau coret-coret tembok, terus habis itu konsekuensinya dia harus membersihkannya. Nah, yang berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman dan hukuman. Ada yang pernah ngasih Hukuman. hukuman ini ya, Bapak Hukuman. Ibu? Tidak. Iya, ada yang Pernah. nggak pernah ya? Belum saatnya. Belum, jangan sampai lah ya. Iya. Oke. Berjemur di lapangan basket, kasihan jam 12 siang lagi panas-panasnya terus disuruh ini. Ini masuknya adalah hukuman. Next lagi. Nah, ini. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Konsekuensi. Jadi karena dia konsekuensi ya. Oke. Ya. Sudah ini kayak gitu. Oke, jadi nanti kalau di kelas kira-kira Bapak Ibu mau menerapkan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Ini membersihkan tumpahan air Konsekuensi. meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tapi kalau misalnya kayak membersihkan air atau yang tadi coret-coret meja, biasanya kita jarang ngasih hukuman, pasti langsung menyuruh mereka bersihkan nak, ambil lap atau apel dan sebagainya. Jadi biasanya kita sudah melakukan konsekuensi. Ini yang terakhir. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Ayo, masukin ini, Konsekuensi aja deh. Hukuman dan konsekuensi. Dua-duanya nggak sih, karena konsekuensinya dia terlambat datang, ya kamu harus berlari 10 menit, hitung-hitung pemanasan lah. Kayak biasanya kan kalau olahraga kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya lari keliling lapangan basket 2 kali ini masuknya ya
masuknya adalah Konsekuensi. konsekuensi. Ya. Yeay. Kenapa masuknya konsekuensi? Memang kalau namanya pelajaran olahraga itu kan pasti ada namanya lari. Jadi kalau kita kasih karena dia terlambat, terus kasih konsekuensinya lari itu masih bersesuaian. Oh, memang pelajaran olahraga, jadi ya wajar kalau konsekuensinya adalah lari gitu. Hitung-hitung tadi kata Bu Leli pemanasan. Iya. Pemanasan dulu sebelum olahraga. Kalau temennya pemanasannya pakai gerakan-gerakan ini pemanasan pendinginan dan sebagainya, dia pemanasannya lari keliling Lari. lapangan basket 2 kali. Oke, itu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang yang berikutnya yang saya jelaskan adalah tentang keyakinan kelas. Nah, sering kan sekarang ya Bapak Ibu kita membuat sebelum kita mengajar, masuk di kelas, apalagi ini tahun ajaran baru, di awal tahun ajaran baru tuh biasanya kita buat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira kesepakatan sama keyakinan kelas sama nggak Bapak Ibu? Sama. Beda, Bu. Keyakinan. Kesepakatan itu yang harus disepakati sebelum memulai pelajaran. Kira-kira bagaimana kesepakatan itu sama nggak sama keyakinan? Kalau saya biasanya sama aja sih. Ada yang bilang sama aja, ada yang Ya, bilang bisa. beda. Intinya Kesepakatan sama-sama yang harus disepakati diyakini. ya. Kesepakatan kalau dari saya itu kesepakatan itu buah dari atau tindak lanjut dari keyakinan yang dibuat oleh sekelompok orang atau seorang. Kalau dari saya sih. Dari sebuah kesepakatan atau sebaliknya bisa juga. Dari keyakinan yang mereka buat, sepakat untuk seperti apa. Misalnya keyakinan kalau disiplin itu membawa dampak positif atau untuk menuju kesuksesan, sehingga mereka kesepakatannya harus datang tepat waktu, belajar saat guru, bersih kelas sehingga tidak menyita waktu terpotong untuk bersihkan kelas. Itu lebih kayak gitu, timbal balik tindak lanjut dari suatu kesepakatan, suatu tindak lanjut dari keyakinan sehingga membuat kesepakatan. Kalau dari saya sih. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu tadi dari Ibu. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas itu dua konsep yang penting ketika kita mau menciptakan budaya yang positif di sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau membentuk suatu budaya atau lingkungan belajar yang positif dan kondusif, kita perlu adanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, tetapi pada dasarnya sebenarnya kesepakatan dan keyakinan kelas itu adalah dua hal yang agak sedikit berbeda. Walaupun tujuannya sama-sama membentuk lingkungan belajar yang positif, tetapi sebenarnya kalau misalnya kesepakatan kelas itu adalah aturan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun siswa. Nah, tapi kalau misalnya keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip yang mendasari perilaku dan interaksi dalam kelas. Keyakinan itu mencerminkan pandangan atau kepercayaan yang dimiliki oleh guru dan siswa tentang bagaimana kelas seharusnya berjalan dan bagaimana setiap individu harus bersikap. Seperti itu. Ini contoh kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah lebih ke ciri-cirinya sih. Kesepakatan kelas itu ciri-cirinya adalah partisipatif. Jadi dia dibuat bersama-sama oleh guru dan siswa. Terus yang kedua adalah harus jelas dan spesifik. Aturan yang disepakati harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga bisa diterapkan. Aturan yang dibuat itu harus realistis dan bisa diterapkan dalam situasi nyata. Jadi jangan suatu hal yang kita buat-buat atau tidak bisa dilakukan di kelas. Jadi harus memang bisa dilakukan dalam situasi nyata. Kemudian diperkuat secara konsisten. Kesepakatan harus ditegakkan dengan konsisten oleh semua pihak. Contohnya kesepakatan kelas, misal menjaga kebersihan kelas, kemudian datang tepat waktu, itu termasuk di dalam kesepakatan kelas. Kalau misalnya keyakinan kelas itu ciri-cirinya
mengacu pada nilai-nilai yang dianggap penting seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab. Terus keyakinan kelas itu mendorong positivitas, membentuk pola pikir dan perilaku yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Kemudian terintegrasi dalam kegiatan kelas. Keyakinan ini tidak hanya diungkapkan secara verbal, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari. Tuh, contohnya keyakinan kelas itu kerjasama di kelas lebih penting daripada persaingan. Kemudian kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang perlu dihadapi dengan sikap positif. Tapi keduanya walaupun berbeda, tetap saja tujuannya sama, yaitu membentuk suatu lingkungan belajar yang positif. Sebentar, saya mau share screen lagi. Oke. Keyakinan kelas nih. Di sini keyakinan kelas itu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi tadi yang kalau saya sampaikan ya ciri-ciri kesepakatan kelas itu dia bisa dibuat realistis. Nah, kalau di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi dia sifatnya lebih umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata tidak, jangan, tapi lebih yang positif. Seperti misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Diganti atau dirubah dengan kalimat yang lebih positif. Seperti buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kalimatnya diubah menjadi yang lebih positif. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah terlalu banyak, yang penting keyakinan kelas itu bisa diingat dan bisa diterapkan oleh seluruh warga kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sesuatu hal yang kayaknya mustahil bisa diterapkan di dalam kelas tersebut kita buat jadi keyakinan kelas tuh, jangan seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu diawali dengan sesama anggota di kelas, baik itu wali kelas dan siswa itu saling mencurahkan pendapatnya, kira-kira apa sih yang mereka yakini yang bisa dilakukan di dalam kelas. Kemudian disepakati bersama. Lalu yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, keyakinan kelas itu bisa saja sewaktu-waktu berubah apabila dirasa sudah, sepertinya perlu ada yang ditambah nih keyakinan kelas kita, atau keyakinan yang kelas yang sebelumnya itu sudah nggak relevan lagi, itu bisa diubah sewaktu-waktu. Jadi yang terakhir, langkah terakhir ketika kita membuat suatu keyakinan kelas itu adalah kita mengecek, ternyata ini udah nggak relevan nih nak, bisa nih kita ganti mungkin dengan keyakinan kelas yang lebih relevan lagi, seperti itu. Nah, yang ini tadi yang saya sampaikan di awal, kebutuhan manusia kalau di ekonomi itu ada 3, kebutuhan primer, sekunder, sama satu lagi tersier, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Nah, kalau di sini kebutuhan dasar manusia itu agak berbeda sedikit karena yang kita bahas bukan berkaitan dengan ekonomi, tetapi lebih ke manusia. Nah, ada 5, ya Bapak Ibu ada 5. Kalau tadi itu 3, kalau di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, 5 kebutuhan itu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan, serta biologis atau reproduksi. Nah, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang sangat penting, makanya dia ditempatkan di posisi pertama. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Penguasaan ini maksudnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini poin-poinnya yang pertama, keinginan untuk dianggap berharga.
Tentunya kita sebagai manusia, sebagai siswa, itu ingin sekali dianggap sebagai manusia yang berharga kan. Nah, jadi keinginan terhadap penguasaan. Kemudian kekuatan untuk mencapai sesuatu. Lalu yang ketiga adalah kita diakui kalau kita punya prestasi, kita punya keterampilan, sesuatu itu kita punya keinginan untuk diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita itu selalu ingin didengarkan dan memiliki harga diri. Itu masuk di penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Tentunya kita sebagai manusia itu punya rasa kesenangan, hobi kita apa, kebutuhan kita untuk bermain, tertawa. Nah, itu masuk di dalam kesenangan. Lalu yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa di sini ada Bapak Ibu yang nggak butuh kasih sayang? Nggak mungkin ya. Pasti semuanya butuh kasih sayang ya. Gitu. Jadi kebutuhan untuk disayangi, seperti murid kita di kelas, itu mereka butuh disayangi oleh gurunya, kemudian dia diterima. Terus ketika dia disayangi dan diterima, artinya dia bisa tetap terhubung dengan orang lain. Yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita tuh pasti sebagai manusia punya rasa ingin bebas untuk memilih sesuatu. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi kalau kita sebagai guru di dalam kelas ketika mengajar, kita tuh jangan sampai kita menjadi seorang guru yang otoriter. Maunya semua segala sesuatu itu berdasarkan keputusan kita. Nah, sesekali itu kita juga harus memberikan kebebasan kepada siswa kita di kelas. Kita bertanya kepada mereka, memberikan pilihan, misalnya, nak, kamu ingin tipe belajar yang seperti apa? Apakah itu terus menerangkan atau bermain games dan sebagainya. Jadi kita memberikan pilihan kepada siswa. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, atas kebutuhan dasar ini, 5 kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, 3 kesenangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Ini bisa jadi tolak ukur kita menjadi ketika kita mengajar di dalam kelas. Oh, berarti sebagai seorang guru, kita itu harus memberikan rasa kasih sayang, kemudian kita harus memberikan kebebasan, kesenangan, gitu. Supaya siswa kita merasa tertarik, merasa menarik di dalam kelas, bukan yang malah ketika kita mengajar dia asik sendiri, tertidur dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru itu ada posisi yang harus kita terapkan, atau posisi kita sebagai guru itu seperti apa sih di sekolah. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, ini yang negatif dulu, adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, 4 dan 5 ini agak sedikit positif, yaitu sebagai seorang teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer. Jadi sebagai seorang guru, kita itu bisa menetapkan keinginan kita, mau berposisi seperti apa kontrol kita, apakah sebagai seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian kontrol diri, ada yang kontrol dari luar, kemudian ada kontrol diri. Nah, yang pertama motivasinya guru berbuat. Kalau kita guru berbuat itu menghindari hukuman. Sebagai penghukum, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa kita. Itu sebenarnya tidak baik ya seperti itu. Jadi kita nggak boleh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, apalagi menyindir siswa. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Siswa kita buat atau kita pojokkan, berceramah dengan mengatakan seharusnya nak, atau misalnya bapak kecewa, kamu begini. Nah, itu masuk di pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau misalnya yang sebagai teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya contoh,
Nak, kamu nggak kasihan kan nak sama ibu kalau misalnya kamu ini nanti begini dan sebagainya. Itu mungkin sebagai teman. Kemudian pemantau. Memantau itu berarti kita menghitung dan mengukur. Lalu sebagai manajer. Kalau misalnya sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita misalnya, nak kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Nak kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Jadi kita menanyakan alasan-alasannya mereka itu kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian guru berkata, kalau sebagai penghukum itu kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Bapak Ibu pernah ngomong seperti itu nggak di kelas? Kira-kira kalau kamu tidak melakukan awas ya. Pernah nggak? Pernah. 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 Secara Pernah. nggak sadar pasti pernah ya. Iya Secara nggak sadar kita pernah ngomong. Atau misal kayak contoh gitu. kalimat Heeh. yang lain gimana Bapak Ibu? Kalau misalnya kita sebagai penghukum, Kalau kalian nggak ngerjain, nanti tanggung ya risiko. Nanti nggak ibu masukkan ke kelas. itu ya. Kadang-kadang kita secara tidak sadar tuh mengucapkan atau menyampaikan kalimat yang kurang baik atau kurang enak didengar oleh Iya. siswa. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita ngomongnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres. Atau, kamu tahu nggak, ibu tuh capek. Kamu tahu nggak, ibu ini gini atau apa. Kayak, jadi tuh orang ngerasa, aduh, salah ya kalau saya begini. Nah, itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman. Kalau sebagai teman tuh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak Bapak pernah bantu atau apa seperti itu. Kemudian kalau pemantau tuh dia lebih melihat peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kadang yang ditanyakan tuh apa peraturannya, kamu tahu nggak kalau misalnya di sekolah itu boleh nggak seperti ini gitu. Kemudian kalau sebagai manajer nanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasil. Kalau hasil itu, kalau kita sebagai penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, terus berbohong. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sama. Kalau sebagai teman, hasilnya itu kita jadi merasa ketergantungan, entah itu siswa tergantung terhadap guru, atau guru tergantung terhadap siswa. Kemudian kalau sebagai pemantau berarti menyesuaikan diri bila diawasi. Oh dia tahu, oh di sekolah ini ada aturan seperti ini. Saya itu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, berarti saya nggak boleh melakukan hal tersebut. Kalau yang sebagai manajer itu kita menguatkan diri kita, menguatkan pribadi kita, atau kita sebagai seorang guru menguatkan siswa kita, nak tindakan seperti ini tidak boleh, kamu tahu kan, dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kadang-kadang itu kita menganggap guru, bapak ini selalu ini tuh. Nanti kalau kita nggak ngerjain tugas, kita dihukum gini, pasti selalu begitu. Nah, seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Lalu kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di dunia berkualitasnya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau kita sudah berhasil sebagai manajer, berarti kita berhasil menghargai diri sendiri. Kalau yang lain, yang pertama penghukum atau pembuat rasa bersalah itu lebih ke menghindari hukuman. Kalau yang mengharapkan imbalan, sebagai teman atau pemantau itu biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Terus kalau yang manajer ini yang paling baik, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kemudian murid berkata, kalau sebagai biarkan aja nanti juga marah-marah lagi. Jadi itu kayak kalau kita sebagai guru sudah punya kebiasaan sebagai penghukum, murid kita tuh jadi kayak punya stereotype atau mereka sudah punya gambaran sama gurunya, kalau ibu ini tuh pasti marah-marah nih kalau masuk, kalau kita nggak ngerjain ya udahlah nggak usah dikerjain, pasti nanti begini tuh. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah, jadi maafkan saya bu, saya begini dan sebagainya. Terus kalau teman
Saya pikir bapak atau ibu tuh teman saya, ternyata begitu. Kemudian kalau sebagai pemantau, beberapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tuh. Terus yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampaknya kepada murid, kalau sebagai penghukum, itu sebenarnya bisa jadi kadang-kadang kesalahan itu bisa saja diulangin lagi, karena tadi murid bisa aja beranggapan, ya sudahlah, paling nanti bakal kayak gini kok konsekuensinya, seperti itu. Terus kalau membuat orang rasa bersalah itu jadinya nanti siswanya merasa rendah diri. Terus kalau sebagai teman, dampak ke muridnya lemah, nggak mandiri, terus tergantungan. Terus kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid itu melakukan sesuatu karena tadi yang motivasinya mau dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian kalau sebagai manajer, kita bertindak sebagai seorang pemimpin, kita mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri agar lebih baik. Kira-kira kalau Bapak Ibu mau berperan sebagai apa? Penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah? Teman? Pemantau? Atau manajer? Pengennya sih jadi manajer. Tapi kayaknya kalau Manajer. sebagai PNI ya itu sih. Kayaknya. Tapi kalau menghukum terkadang sudah nggak nginget ini. Kalau ngajar kayak iya. Jadi keinginannya jadi manajer, tapi kenyataannya masih sebagai penghukum. Ya kalau ngehukum marah. Ada kalau anak-anaknya sudah diatur. Iya, itu kalau anak-anaknya sudah diatur pasti kita langsung kayak lupa daratan, langsung jadi penghukum tuh, atau enggak jadi pemantau. Iya. Merasa bersalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita itu sebagai seorang guru memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi kita bisa memimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kita bisa memimpin siswa-siswa kita. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar ya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu kan, restitusi itu artinya mengganti sesuatu hal dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini segitiga restitusi itu bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer, bagaimana kita sebagai seorang guru menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi seorang manajer, di mana kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kita menanyakan ke siswa, kamu benarkah? Benarkah kamu nak yang melakukan hal ini? Jadi kita nggak langsung menyalahkan ke dia, oh kamu ya yang ini, gitu. Jadi kita menstabilkan dulu, benar nggak kamu yang memang melakukan hal tersebut? Nah, kalau memang dia yang melakukan hal tersebut, nah kita bisa melakukan tindakan yang kedua, memvalidasi tindakan mereka. Apakah tindakan mereka itu salah atau benar? Nah, kira-kira kalau kamu melakukan hal tersebut baik nggak? Nah, itu seperti itu, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah kira-kira untuk menangani kesalahan yang sudah kamu perbuat, kamu tuh mau melakukan apa gitu, sesuai nggak perilaku yang kamu lakukan dengan keyakinan kelas kita. Jadi kita tanyakan ke siswa. Nah, ini ada contoh sedikit ya Bapak Ibu tentang skenario ini, segitiga restitusi yang saya buat. Sebentar saya coba presentasikan. Saya buka dulu. Jadi ada sebuah kasus di mana siswa ini dia mencontek ketika ulangan. Kemudian ketika ulangan ketahuan kalau dia mencontek. Sebentar.
Saya tampilkan dulu. Minus. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu yang saya share ya? Belum. Belum. Belum ya? Padahal sudah kelihatan sekarang? Belum. Belum ya? Belum juga. Oh, belum juga. Sebentar. Ini kayaknya agak sedikit lambat. Oh, sudah? Sudah. Sudah. Masih kelihatan ya Bapak Ibu, di sini ada suatu kasus ya. Ada suatu kasus seorang anak yang mencontek ketika ulangan. Terus ada temannya yang lapor kalau misalnya dia itu mencontek ketika ulangan. Nah, gurunya nggak semena-mena langsung menyalahkan si murid, kamu nyontek nih, bersalah dan sebagainya. Tapi dia sebagai seorang guru, beliau itu mengajak muridnya bicara dulu. Gitu. Jadi dia dipanggil, bicara berdua. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru tuh jangan sampai kita menyalahkan atau memarahi siswa itu di depan yang lain. Karena kalau misalnya di depan yang lain nanti akhirnya siswa itu jadi malu dan sebagainya. Jadi contohnya di sini, Ibu sebagai guru, Ibu ingin kita bicara sebentar tentang ulangan tadi. Nah, ini di sini adalah langkah segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Benar nggak itu terjadi? Nah, anaknya menjawab, maaf Bu, saya bingung tadi dan saya nggak sempat belajar semalam. Saya nggak mau nilainya jelek. Nah, ini adalah proses yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian, gurunya menjawab, saya bisa memahami perasaan kamu, mencontek, bla bla bla. Nah, ini di sini kemudian kalau difikirkan lagi, menurut kamu apa dampaknya ketika mencontek? Tuh, itu masuk ke dalam posisi yang kedua, adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita nanya ini ke siswa, kalau misalnya kamu mencontek, dampaknya itu apa? Nanti yang terjadi seperti itu. Nanti siswanya merasa bersalah, itu curang dan sebagainya. Terus nanti mencari solusi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini nanti di bagian yang menanyakan keyakinan, kita tanya ke siswanya, kira-kira untuk memperbaiki situasi ini apa yang bisa kamu lakukan. Jadi kita sebagai guru juga memberikan pilihan ke dia. Jadi jangan selalu terus-menerus kita yang menentukan ketika dia berbuat salah, kita juga yang menentukan kamu harus ini. Tapi di sini kalau restitusi artinya kita memberikan pilihan kepada anak, kalau kamu melakukan perbuatan ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, gitu. Jadi kita sebagai guru nggak langsung ngasih ini kamu harus seperti ini ya, nggak boleh nyontek lagi, kamu harus ini, enggak. Tapi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya itu caranya seperti apa, dengan menanyakan keyakinan. Seperti di sini gurunya tanya, kalau kamu mau memperbaiki gimana? Terus siswanya menjawab, mungkin saya bisa ulangan lagi Bu, dengan jujur. Tuh. Terus nanti gurunya memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Kira-kira itu sih Bapak Ibu dari yang tentang budaya positif di sekolah. Jadi sebagai seorang guru, kita itu sebaiknya jangan menjadi polisi. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman dan terus-menerus hukuman, kita marah, pembuat rasa bersalah dan sebagainya, akhirnya siswa itu nganggap kita adalah polisi di sekolah.
Oh, nanti kalau misalnya kita nggak begini atau apa tuh siswanya nganggapnya kita itu melakukan perbuatan yang salah. Nah, sebagai seorang guru seharusnya kita bisa melakukan tindakan yang ada di segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan apa yang memang sebenarnya terjadi, alasannya apa. Terus kalau misalnya tindakannya salah, kira-kira kita tanya ke dia apa yang harus memperbaiki kesalahannya itu harus apa, terus menanyakan keyakinannya seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu penyampaian saya pada malam hari ini tentang budaya positif di sekolah. Harapannya ke depan kita sebagai seorang guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kalau setelah mendengar ini Bapak Ibu kira-kira mau jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau apa tadi, pemantau atau manajer ya? Idealnya sih manajer. Itu idealnya dia itu manajer. Idealnya kita menjadi seorang manajer. Manajer tapi bukan di perusahaan ini, manajer di kelas kita, manajer di siswa kita, di sekolah kita. Kalau bisa bukan hanya di sekolah, tapi ya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bertindak sebagai seorang manajer, di mana kalau seorang manajer itu biasanya dia bisa menghargai dirinya sendiri. Suaranya kok Ada mungkin yang mau disampaikan Bapak Ibu? Terkait kegiatan kita malam hari ini, apa ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu? Boleh mungkin salah satu Bapak Ibu menyampaikan tanggapannya. Saya Bu Putri. Mungkin ya Bu Nia ada yang disampaikan. Ya, terima kasih Bu Putri. Untuk hari ini sebenarnya ada hal-hal yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya, tapi di malam ini yang disampaikan oleh Bu Putri itu lebih apa ya? Saya sendiri itu kalau untuk yang tadi apa yang segitiga restitusi itu ya Bu ya. Ya itu kalau budaya positif dan lain sebagainya itu kan sudah sering gitu kami dengar. Kalau saya sendiri sih di sekolah sudah sering mendengar, tapi untuk yang segitiga restitusi ini awalnya tuh saya juga masih bingung apa sih maksudnya, yang seperti apa. Oh ternyata memang dari segitiga restitusi ini memang seharusnya kita sebagai guru bisa memahami supaya hubungan kita dengan siswa itu bisa lebih baik lagi gitu ya, ibu-ibu, bapak ibu, apalagi untuk di pembelajaran kita sehari-hari. Mungkin seperti itu, saya jadi seperti diingatkan kembali seperti itu. Jadi terima kasih Bu Putri untuk hal-hal yang sudah disampaikan malam ini. Kemudian tadi yang tentang hubungan kita dengan siswa, ya idealnya ingin jadi manajer ya Bapak Ibu. Walaupun pada kenyataannya kadang ketika kita dihadapkan oleh situasi tertentu kita jadi berubah-ubah gitu. Nanti kadang jadi penghukum, nanti kadang jadi guru yang membuat siswanya merasa bersalah, tapi setidaknya mulai dari sekarang mungkin kita jadi bisa lebih ingat kembali bahwasanya sebagai guru hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk siswa kita itu bukanlah yang seperti itu. Mungkin seperti itu kalau dari saya Bu Putri. Oke, terima kasih Bu Nia atas tanggapannya ya. Jadi kita sebagai guru itu ya kalau bisa menghindari langsung memberikan hukuman atau menjustifikasi bahwa murid itu bersalah. Tapi kalau bisa kita tanya dulu, kita berikan pertanyaan kenapa itu bisa terjadi. Atau dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi kegiatan kita malam ini.
Kalau sudah tidak ada. Oh, ada Bu Novi. Bu Novi boleh silakan Bu Selamat Novi. malam. Makanya masuk Selamat ya. malam Bu Novi. Ya, masuk aman. Bu Put, mau curhat dikit boleh? Jadi Boleh. kemarin ceritanya tuh habis menghukum siswa gitu. Kemarin habis menghukum siswa, saya suruh lari lapangan dan mereka yang minta sendiri untuk lari 3 kali. Saya tahu itu salah ya, itu hukuman ya. Cuman pada saat itu ketika saya nyuruh mereka lari itu ada sih pembelajaran yang saya pengen mereka tahu gitu. Jadi setelah mereka lari, saya tanya, capek nggak nak kalau lari? Dia bilang capek gitu kan. Nah, terus saya bilang, capek kamu yang lari 3 kali putaran itu nggak seberapa dibanding dengan capeknya orang tua kalian di rumah yang bekerja untuk mencari nafkah, yang bekerja untuk membiayai kalian mendapatkan pendidikan intinya gitu. Jadi kemarin tuh ceritanya kesel marah karena mereka saya suruh membawa alat dan bahan untuk kegiatan tapi mereka nggak bawa, dan ketika alat dan bahan itu nggak dibawa itu jadi macet gitu. Jadi saya nggak tahu lagi terus mau ngapain nih karena nggak dibawa, sama sekali nggak dibawa gitu. Jadi jujur aja setelah menghukum itu ada perasaan merasa bersalah, walaupun akhirnya minta maaf sih. Akhirnya ujung-ujungnya minta maaf ya nak gitu, minta maaf belakangnya, tapi saya mencoba untuk menyelipkan pembelajaran di situ kalau misalkan kita anak-anak tuh harus belajar tanggung jawab dan menghargai orang tua mereka di rumah kayak gitu. Jadi gimana tuh Bu Putri kalau misalnya kita terlanjur ya kan, terlanjur melakukan kesalahan sebagai guru, terus sebenarnya kita tuh merasa bersalah gitu kan. Ya udah minta maaf sih, udah merasa bersalah. Gimana biar nggak itu nggak terulang lagi Bu Put? Ya, itu sih memang kalau kita sebagai guru ya sering sekali terkadang kita kan guru itu juga manusia, kadang ada rasa capek, lelah, jadi kadang-kadang ada rasa jengkel sama siswa kita, jadi kita kadang kebablasan lupa, oh kita itu sebenarnya sebagai guru seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut. Tapi memang sesekali mungkin ya tidak kita pungkirilah, sesekali memang ketika anak itu terus melakukan hal itu berulang-ulang, apalagi sudah sering diingatkan dan sebagainya, itu ya memang terkadang sesekali perlu. Tapi ya kedepannya jangan sampai hal itu dilakukan lagi. Kalau tadi mendengar kata Bu Novi menyampaikan, kamu apa nggak kasihan nak sama orang tuamu seperti ini, kamu nggak capek, itu kan juga masuk di dalam salah satu, bukan penghukum sih, tapi lebih menjadi seorang teman ke anak itu karena menanyakan perasaannya dia seperti apa gitu. Jadi sesekali ya kita maklum lah sebagai seorang guru juga manusia, punya rasa kecewa, bisa kadang-kadang marah, tapi ya perlahan-lahan kita mencoba lebih baik menjadi seorang guru yang tidak langsung menjustifikasi seorang siswa. Mungkin kalau misalnya konteksnya tadi lupa membawa alat, kita bisa tanya kenapa kok bisa lupa, apa nggak diingatkan temanmu dan sebagainya seperti itu, atau memberikan restitusi yang lebih baik ke siswa. Itu mungkin kalau dari saya Bu Novi. Sebelum dihukum itu tentu saja ini Bu Mungkin Put, sebelum dihukum tuh tentu saja udah ditanya alasan-alasan mereka kenapa tidak membawa itu udah ditanya. Tapi menurut saya alasan mereka tidak membawa itu kurang bertanggung jawab, makanya akhirnya saya putuskan untuk menghukum gitu. Karena dari jawaban mereka itu saya menyimpulkan kalau jawabannya itu adalah jawaban siswa yang kurang bertanggung jawab kayak gitu. ya tadi seperti yang saya sampaikan kan Bu Novi, kalau misalnya sesekali ya memang ada hal-hal yang kita harus lakukan di luar itu, memang di luar kendali kita, akhirnya oh ya udah deh, misalnya untuk memberikan efek jera supaya dia tidak melakukan lagi, sesekali boleh kita lakukan itu. Tapi kita ya tetap perlahan-lahan tadi ya
merubah cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi perbuatan yang salah sama memastikan keyakinan seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi atau kita sudahi ini Bapak Ibu? Sepertinya sudah hampir jam 9 malam. Kita ini aja ya, kita akhiri aja pertemuan kita pada malam hari ini. Boleh diakhiri dengan Boleh. Cantik. Boleh. Silahkan. Yang ini cakep Gas, ya. gas. Oke. Pagi-pagi. Cakep. Cakep. Terima kasih atas Cakep. waktunya. Cakep. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Amin. Terima kasih kembali. Mohon ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau ini nanti di kolom komentar saya kirimkan link untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada malam hari ini. Saya kirimkan lewat tombol chat di komentar. Itu nanti Bapak Ibu bisa isi di situ namanya, kemudian jabatannya, sama saran mungkin pendapat tentang kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang saya sampaikan. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Putri. Tetap semangat pagi. pagi. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih.